Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada surah Al-Insan. Sudah sampai ayat ke-12. Jadi pada pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa taala merincikan kenapa seseorang saya masukkan ke dalam surga. Ya. Setelah melakukan berbagai amal ibadah, dia patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberikan banyak oleh Allah. Jadi salah satunya fawaqahumullahu syarra dzalika. Jadi amal ibadah itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia bisa membela kita baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian setelah itu juga Allah mengatakan yang kedua walaqahum nadrataw wa surura. Jadi ketika kita beribadah itu muka selalu berceria muka. Ada yang mengatakan ini di dunia, ada yang mengatakan nanti di dalam surga. Kemudian selanjutnya juga Allah mengatakan wasurura. Makanya orang yang masuk ke dalam surga itu, surura itu sampai sururul qalbi. Jadi ketenangan jiwa itu. Karena nikmat yang paling tinggi itu seperti Allah katakan dalam Al-Quran, alam nashrah laka sadrak. Jadi ketenangan jiwa itu nikmat paling tinggi. Makanya nikmat paling tinggi nanti, kalau menurut Imam An-Nawawi, nikmat itu kan ada dua. Ada nikmat mutlak, ada nikmat muqayyad. Maka nikmat mutlak itu adalah seorang bisa ketemu dengan zat yang selama ini memberikan nikmat kepada dia. Seorang bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat mutlak. Hana perle yang lain yang kenya nikmat mutlak. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan, ya ini akan kita baca sekarang. Padahal yang kita lakukan cuma satu saja, patuh dan taat kepada Allah. Jadi itu sudah mencakup kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut ayat ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya sudah kita baca pertemuan yang lalu, cuma setengah baru kita baca. Wa jazahum bima sabaru. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan semua nikmat itu gara-gara mereka sabar. Dalam tafsir Jalalain, sabar yang dimaksud adalah as-sabru ala tarkil maksiyah. Sabar untuk meninggalkan maksiat. Imam Sawi mengomentari lagi itu, seorang yang sabar untuk tidak berbuat maksiat, otomatis dia sudah fi ta'atillah, dia sudah taat kepada Allah. Maka kalau kita ingin melihat posisi kita taat atau tidak taat kepada Allah, bagaimana kita bisa meninggalkan maksiat? Kalau kita belum bisa meninggalkan maksiat, berarti taat itu belum ada lagi, Pak. Taat untuk bisa meninggalkan maksiat. Karena sabar itu ada tiga. Kalau Imam Jalalain mengatakan dua. Dalam tafsir Al-Qurtubi tiga. Dalam kitab A'malul Qulub itu juga tiga. Yang pertama as-sabru fi ta'atillah. Allah ingin melihat bagaimana kesabaran kita untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi salat berjamaah subuh. Allah ingin melihat kesabaran kita, puna sabar katanya. Ketika Allah wajibkan zakat, puna sabar katanya. Ini yang pertama. Yang kedua as-sabru fi maksiatillah. Sabar untuk meninggalkan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang diberikan kesempatan untuk berbuat maksiat tapi tidak mau berbuat maksiat dia, Pak. Ada kesempatan untuk mengambil punya orang lain tapi tidak mau mengambil dia punya orang lain.
Ada kesempatan untuk menzalimi orang lain, tapi tidak mau dia menzalimi orang lain. Ini sabar yang kedua. As-sabru fi tarkil ma'asi, sabar untuk meninggalkan maksiat. Yang ketiga, as-sabru fil bala, sabar dalam menghadapi bala. Ibnu Abbas mengomentari ini, as-sabru fil bala, kata beliau apa? Al-marad, sakitnya, Pak. Rupanya ketika kita sakit itu, kita sedang diuji kesabaran kita, Pak. Ya. Diuji kesabaran kita, apakah kita taat atau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu juga ya. Ini wajazahum bima sabaru. Jadi semua itu diberikan oleh Allah gara-gara mereka sabar, Pak. Apa pemberian selanjutnya? Ya. Jannatau wa harira. Jannah ini surga sering diungkapkan oleh Allah, kadang-kadang dengan kalimat tidak ada alif lam. Jannah, ya seperti ini, Pak. Kemudian ada juga dengan alif lam, al-jannah. Kemudian yang ketiga, Allah mengungkapkan surga itu dengan fin na'im, an-na'im. Na'im itu adalah nikmat. Nikmat yang dimaksud adalah sebuah majas mursal, bukan kalimat sebenarnya. Seorang akan diberikan puncak nikmat, Pak. Puncak nikmat itulah masuk surga, Pak. Kalau di dunia ini bukan puncak nikmat, Pak. Nikmat itu kata Imam Al-Qurtubi, li'annaha tazul. Dunia itu bisa hilang dari kita, Pak. Imma tatrukuha au tatrukuka. Bisa saja kamu yang meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kamu, Pak. Kita bisa menikmati dunia dengan harta yang banyak, tetapi harta itu bisa hilang. Atau kita-kita yang hilang, Pak. Pak. Kita meninggal dunia, kita tinggalkan harta. Atau kita dikelabui oleh orang lain, pengeligau, Pak. Harta-harta gaduh nih, Pak. Jabatan-jabatan gaduh. Tetapi kalau nikmat yang di surga itu, kata Imam Ibnu Katsir, an-ni'am al-muqimah, nikmat yang tidak pernah hilang selama-lamanya. Ya, jannah, ini surga namanya. Karena pengungkapan jannah itu di dalam Al-Quran bisa berarti surga, bisa berarti taman yang berada di dunia, bisa berarti surga, janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berbuat kebaikan. Berarti dua maknanya. Maka kalau kita melihat kalimat jannah di dalam Al-Quran, jangan langsung mengklaim ini maknanya surga, tidak. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kaum Sabak dalam Al-Quran. Allah mengatakan jannatin ayyaminin wa shimal. Mereka saya berikan kebun-kebun, taman-taman, nikmat yang banyak di dunia, ya, bukan di akhirat tapi di dunia, Pak. Apa bedanya pengungkapan kalimat al-jannah dengan jannah? Apa bedanya pengungkapan kalimat dengan an-nar menggunakan alif lam dengan naran tidak menggunakan alif lam? Rupanya yang tidak menggunakan alif lam, jadi naran taladza itu litahwil. Tahwil itu untuk menakut-nakuti, Pak. Tetapi ketika surga Allah menggunakan dengan kalimat tidak menggunakan alif lam, jannatan wa hariran, ini litarghib, motivasi. Masih ada kesempatan kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Kalau seorang itu dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, masih ada kesempatan. Maka neraka begitu juga. Kalau kalian berbuat seperti ini yang seperti yang saya larang, kata Allah, naran taladza, akan saya persiapkan, kata Allah, untuk mereka ini. Tetapi bisa saja mereka itu bertaubat kepada Allah. Tetapi kalau finnar, sudah jelas-jelas mereka akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Maka kalimat finnar itu, seorang sudah berbuat jahat, seorang sudah tidak patuh dan taat kepada Allah, dan muncul murka Allah, dan dia akan dimasukkan langsung ke dalam neraka. Itu kalau finnar. Fil jannah, setelah dihisab semua sudah jelas, si fulan tidak perlu dimasukkan ke neraka lagi, langsung masuk ke dalam surga. Pengungkapan kalimatnya dengan fil jannah menggunakan alif lam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, jannatau wa harira, ini waw memang waw ataf. Ini kalimat ini ada kalimat ijaz hazaf. Jadi ijaz hazafnya begini, mereka diberikan surga, harira itu sutra, kalimatnya terputus di sini, Pak. Maka dimunculkan melalui tafsir. Apa maksud harira? Mereka akan dipakaikan pakaian modelnya harira. Harira itu sutra. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan, libasul ahlul jannah salasah. Pakaian penduduk surga itu 3. Yang pertama harir, yang kedua sundus, yang ketiga istabrak. Ya, Pak. Jadi harir itu bagaimana? Harir itu sutra, ya, nih, Pak.
Harir itu sutra. Sundus ada yang mengatakan sutra, ada yang mengatakan bukan sutra, ya, Pak. Istabrak adalah pakaian yang seperti jas, Pak, tapi sampai ke bawah. Ya, itu namanya istabrak. Maka itulah pakaian penduduk surga. Hana pakai dasi, Pak. Nyonya pakai dasi kan? Kalau pakai dasi sudah terhormat. Di sana kalau sudah pakai tiga pakaian itu sudah terhormat. Penghormatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengatakan sundusin khudrun. Ada yang mengatakan pakaiannya itu warna hijau, Pak, warna hijau. Ya, warna hijau. Ada yang mengatakan sundus itu adalah harir. Ada yang mengatakan harir itu sendiri, sundus juga sendiri. Dan istabrak itu adalah jasnya, Pak. Itulah pakaian penduduk surga. Kalau di padang mahsyar bagaimana? Di padang mahsyar telhun mendumai, yang telhun mendumai. Maka di situ nanti Allah Subhanahu wa taala mengarahkan ada orang yang menunggu untuk dihisab. Artinya sambilan dia dihisab itu, dia dimasukkan ke sebuah telaga, kata Ibnu Abbas, namanya telaga Al-Kautsar. Maka dalam tafsir Ibnu Abbas, telaga Al-Kautsar qablal hisab. Kautsar itu sebelum manusia dihisab. Yang dihisab siapa saja? Yang dihisab itu adalah orang beriman, ya, yang dihisab. Orang kafir bagaimana? Orang kafir nak perlu dihisab. Kau pun dihisab orang kafir, Pak. Mau dihisab apanya mereka? Ibadah apa yang mereka lakukan? Sedangkan ibadah mereka ditolak semua oleh Allah gara-gara mereka itu kafir dan musyrik kepada Allah. Sudah hisab memang, Pak. Maka orang munafik langsung gede, Pak. Langsung. Kenapa boleh hisab, Pak? Iblis pun dah hisab iblis, Pak. Iblis nak perlu dihisab iblis, Pak. Orang munafik apanya mau dihisab orang munafik? Orang munafik nak perlu dihisab, Pak. Maka nanti ada dua kelompok. Ada kelompok yang digiring ke dalam neraka, ada kelompok digiring ke dalam surga. Kelompok yang mau digiring ke dalam surga dihisab dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dihisab? Orang-orang beriman yang dia beribadah kepada Allah, tidak semua amal ibadahnya diterima oleh Allah. Apakah kalau ada nanti penyakit-penyakit hati, itu seperti sum'ah, seperti riya, maka amal ibadahnya ditolak semua oleh Allah. Ada nanti orang yang sudah bertaubat. Dia sudah bertaubat di dunia, tetapi malaikat tidak mencatatnya di situ, Pak, dan tidak menghapus semua dosa dia. Karena malaikat ini tugasnya mencatat saja, bukan menghapus, Pak. Tidak ada hak malaikat menghapus, Pak. Kita berbuat kejahatan selama puluhan tahun, kemudian kita bertaubat. Kejahatan puluhan tahun itu tetap dicatat oleh malaikat fi kitabim marqum, dalam bentuk digital, Pak. Ketika kita bertaubat, padahal taubat cuma 1 hari setelah itu meninggal dunia, Pak, tetap malaikat mencatat kita baru 1 hari beribadah. Makanya ketika di padang mahsyar nanti, seorang itu dia bukan protes lah, minta klarifikasi, Pak. Kalau istilahnya nama istifsar, minta klarifikasi. Ya Allah, saya kan sudah bertaubat, saya berbuat kejahatan memang 20 tahun saya buat kejahatan, tapi setelah itu saya bertaubat, dan setelah itu saya meninggal dunia, ya Allah. Ketika itu apa kejahatannya dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemuda ini, apa kata dia, digambarkan dalam Al-Qur'an, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia senangnya luar biasa. Sehingga dia mengatakan, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya sudah menduga kalau catatan saya seperti ini. Inya kenyang dihisab memang, diberi tuangkan kembali. Ada seorang yang berbuat kebaikan, kebaikan itu ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena dia riya, sum'ah dan lain sebagainya. Maka ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang kafir, orang kafir, orang musyrik, orang Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya, ketika mereka mau diberikan catatan oleh Allah, apa kata mereka? Baik neju kedehi Allah, kami sudah tahu. Kami sudah tahu catatan kami bagaimana. Yang pertama kami tahu memang kami yang mengalaminya, ya Allah, satu. Yang kedua, kami tahu akan Engkau giring masuk ke dalam neraka dengan apa? Perkataan 2 malaikat ketika akan mencabut nyawa kami, ya Allah. Jadi ada beberapa malaikat yang mencabut nyawa kami. Mereka mengatakan ukhruji, waihak, wailak, celaka kamu, celaka kamu. Kalau celaka oleh celaka, Mbak. Putar malam surga celaka, Mbak. Celaka kamu, celaka kamu. Ukhruji ilan nar. Keluar kamu untuk pergi ke neraka. Ini kata malaikat, Mbak. Dari situ saja orang sudah tahu kalau dia akan digiring masuk ke dalam neraka, Mbak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kita kembali kemari. Ini cerita tentang surga lagi, Pak. Jadi seorang itu diberikan penghormatan oleh Allah, padahal ibadah dia cuma sedikit, Pak. Ibadah dia sedikit, tetapi diberikan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu sifat Allah adalah latif. Latifan khabira, latifun khabir. Ya, Pak. Latif kalau dalam bahasa Aceh, dalam bahasa Aceh kita, Pak.
Latifnya aluh, aluh itu bagaimana? Bukan makhluk halus, tidak. Aluh itu kalau bahasa Aceh kita, nanti akan kita hubungkan dengan latif, Pak. Aluhnya kerit. Kita bukan mengatakan Allah kerit, tidak. Kita lihat sekarang, Pak. Yang dimaksud dengan aluh, seseorang itu ketika dia memberikan duit kepada orang lain, na kurang peng Rp1.000, hai peng Rp1.000 ho ka. Nya aluh urang aluh ni, Pak, urang kerit ni, Pak. Nyan. Bagaimana sifat latifnya Allah? Sekecil apapun yang kita lakukan akan dipertanyakan oleh Allah. Sekecil apapun kebaikan akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu juga kalau aluh manusia, Pak. Sekecil apapun akan dia tanya, "Hai penglon Rp5 ho ka?" Nyan. Penglon Rp10 ho ka? Nya urang aluh ni, Pak. Maka sifat latif Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun kejahatan kita, maka akan dinampakkan nanti di padang mahsyar. Sekecil apapun kebaikan kita, Pak, akan dinampakkan. Tetapi kalau orang-orang kafir tidak, Pak. Orang kafir selain orang-orang yang patuh dan taat, kita kan sudah mengatakan, Pak, kelompok itu ada dua. Ada satu kelompok yang nak mau diatur oleh Allah. Nak mau dia apa-apa, salat tidak mau, apa-apa tidak mau. Nak mau diatur, yang mau nikmat saja, Pak. Boleh juga kata Allah. Kalian saya berikan nikmat dan tidak mau diatur, boleh. Nikmat itu tetap saya berikan. Kelompok kedua adalah kelompok yang ingin diatur oleh Allah. Kelompok yang ingin diatur oleh Allah, dia patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua kelompok, Pak. Makanya nanti itu yang diperhitungkan adalah kelompok kedua saya yang punah hana kira oleh Allah. Mau dihisap apanya? Ketika mereka juga mau beribadah, membantu orang lain, itu di dalam Al-Qur'an disebutkan, mereka itu seperti apa? Wabilu fatal, amal ibadah yang tanah di atas batu besar, kemudian turun hujan, wabilun fatal. Turunlah hujan deras, itu tanah-tanah yang ada di atas itu semua dikikis semuanya, Pak. Habis semuanya. Begitulah orang yang beramal kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Muttaqiina fiha 'alal araiknya. Sebagian penafsir mengatakan muttaqiin salah satunya termasuk Imam Jalalain, Pak. Beliau mengatakan muttaqiin itu adalah kondisi. Kalau dalam ilmu nahwu namanya hal. Ya, nampak hal. Hal itu keadaan. Bagaimana keadaan penduduk surga? Ketika dia sudah dimasukkan ke dalam surga, diberikan nikmat dan lain sebagainya. Muttaqiina 'alal araik. Muttaqiin, ittaka ayat taqiu, itu memegang sesuatu, Pak. Ya. Seperti seorang memegang tongkat. Karena dia tidak bisa berjalan atau apa, dia pegang tongkat itu, Pak. Ini muttaqiin namanya. Seorang ketika duduk di kursi roda, dia harus berpegang kepada yang di samping itu, Pak. Ini muttaqiin namanya, Pak. Seorang ketika berada di dalam surga, dia memegang sofa, ya ini, Pak. Muttaqiina 'alal araik. Araik itu sofa. Ada yang mengartikan kalau ini adalah makna sebenarnya, makna denotasi, Pak. Makna hakikat. Seorang dimasukkan ke dalam surga, dia duduk di atas sofa sebagaimana seorang raja, Pak. Sofa itu kan tak mungkin ini, artinya apa? Dia berdiri di atas, Pak. Singgasana, ya, Pak, singgasana. Satu. Yang kedua, ada yang mengartikan ini makna majas. Artinya apa? Makna konotasi, Pak. Seorang saking dihormatinya oleh Allah, diberikan penghargaan oleh Allah, dia itu seperti didudukkan seperti raja, Pak. Ini kalimat penghormatan. Artinya hana mecih daduinan, Pak. Bisa saja dengan berbagai keadaan. Ini namanya muttaqiin, Pak. Muttaqiin itu kondisi. Kalau di dalam ilmu nahwu namanya hal. Hal itu bagaimana keadaan dia, bagaimana? Dia pergi ke masjid. Bagaimana keadaannya? Jalan kaki. Ya, Pak. Dia pergi ke masjid. Bagaimana keadaannya? Dalam keadaan sakit. Nah, ini sakit, ini kondisi namanya, Pak. Jalan kaki itu kondisi, Pak. Muttaqiin ini kondisi dia. Kondisi si fulan ketika dimasukkan ke dalam surga itu bisa dua pemahaman. Yang pertama, betul-betul didudukkan di atas singgasana. Yang kedua adalah sebuah penghormatan, dihormati, Pak. Sampai-sampai minuman hana perlecok, duk kero, Pak, duk mentang, Pak. Kalau kita ketika ada jabatan saja, Pak, duk mentang, Pak. Nya menyona jabatannya dengan tunjuk-tunjuk mentang, Pak. Kopi je, ilmu je. Tapi menyona jabatan cicenok tiga, Pak. Lun meh je, hijau liuru cok kero, Pak. Itu kalau nak ada jabatan, Pak. Tapi kalau ada jabatan, pu yang meh katanya, Pak. Lun meh nyan benar orangnya, Pak. Benar jina, Pak. Langsung naik, Pak. Tapi menahan jabatan dia duduk kedai kopi kau. Lain mahanya Pak jak kero, Pak, cok kero, Pak. Nyan, Pak. Tetapi kalau di dalam surga, jangankan menyuruh, Pak. Dalam tayu mimma yastahun. Istaha yastahi
Itu maknanya apa? Keinginan saja, berkeinginan saja sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyan kalau dah melakai lembah. Ini dibuktikan juga di dalam sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Pak, ini yashtahun, ini sudah ada contoh di dunia, Pak. Contoh di dunia sudah ada. Mana contohnya? Allah menggambarkan dalam hadis qudsi, ada dua orang pemuda. Satu pemuda dia pandainya minta saja kepada saya, Allah nunjuk-nunjuk, nunjuk-nunjuk. Hana lunjuk kata Allah. Hana lunjuk. Ya, Pak. Ada satu orang lagi, hana gemelakai kayaknya, Pak. Dia duduk saja. Duduk saja. Dia terus beristighfar atau apa saja yang dilakukan. Dia tidak pernah minta, Pak. Tetapi kata Allah, saya tahu permohonan dia. Saya berikan kepada dia sebelum dia minta kepada saya. Saya dahulukan dia. Walaupun orang tadi diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Dia meminta, satu lagi tidak meminta. Kenapa? Saya tahu permohonan dia. Tetapi dia itu tidak berani minta sama saya. Mungkin lu laki, mungkin lu laki, Pak. Di dalam hati dia, sebelum dia minta sudah saya berikan, kata Allah. Si fulan dia minta, tidak saya berikan dulu. Tidak saya berikan dulu. Nanti saya berikan setelah saya berikan kepada si fulan. Ini maknanya apa? Sama seperti yang di sorga tadi, Pak. Mimma yashtahun. Apapun yang terbetak di dalam hati katanya. Sebelum kita minta sudah ada, Pak. Bahkan ada air di dalam sorga namanya tasnim. Ya. Tasnim itu kata Imam Ibnu Katsir, kata Ibnu Abbas, kata Imam Al-Qatadah, ma'un yajri fil hawa. Ada air yang di atas di langit, Pak. Ipe-pe iya, Pak. Di udara ya. Setelah itu air itu akan masuk ke dalam gelas kita, Pak. Itu namanya tasnim, Pak. Makanya Ibnu Abbas mengatakan tasnim itu asyrafu ma'il jannah. Minuman yang paling mulia di surga itu namanya tasnim, ya, Pak. Walaupun nanti ada mata air yang lain, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini perumpamaan, bukan perumpamaan sebenarnya, Pak. Ini gambaran ini. Gambaran ini kata Ibnu Abbas memang hanya sekedar gambaran saja, Pak. Ya, tidak sama seperti yang ada di dunia. Baik terbayang katanya di sofa, lum blocik sofa nih, Pak. Oh, minumannya lum blo minumannya nih, Pak. Itu kata Ibnu Abbas, yang kamu dapati di dunia itu syabihun fi syakli lakin yakhtalif fi ta'mi. Kamu memang kata Ibnu Abbas, yang digambarkan dalam Al-Quran itu serupa dalam hal bentuk saja. Buah-buahan yang lagi ada gambar, kepulau buah-buahan di surga. Nyokase buah-buahan di sini, Pak. Itu cuma gambaran saja yang di surga itu, Pak. Tetapi apa? Yakhtalif fi ta'mi. Rasanya berbeda, kenikmatannya akan berbeda, semua akan berbeda, Pak. Yang di dunia cuma bentuknya saja. Bentuknya sofa. Kita bayang sofa gelaganyan, Pak. Seperti Ratu Balqis ya. Ratu Balqis ketika itu beliau, ini kejadian ini di Yaman ya, Pak. Ratu Balqis, beliau masih berprinsip kalau beliau orang paling kaya, Pak. Orang paling kaya di dunia ya, Pak. Ratu Balqis ketika dikirim surah oleh Raja Nabi Sulaiman, beliau mengatakan berikan hadiah kepada dia. Jo hadiah ya, Pak. Jo hadiah. Ketika diberikan hadiah oleh Ratu Balqis kepada Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman mengatakan, apa yang diberikan oleh Allah lebih baik daripada yang kalian belikan. Ya, apa yang gede? Ini jawaban ini sama seperti jawaban Nabi Zulkarnain ya. Apa yang kalian belikan lebih baik, yang diberikan oleh Allah lebih baik daripada apa yang kalian belikan. Sehingga ketika itu apa? Kamu datang kemari enggak? Kalau enggak datang kemari, maka akan saya hancurkan kalian. Ini kata Nabi Sulaiman, Pak. Setelah itu Nabi Sulaiman meminta apa? Tolong bawa kemari singgasana dia. Artinya apa? Nabi Sulaiman ingin supaya wanita ini, Ratu Balqis, melihat sendiri, Pak. Singgasana yang punya dia hebat, ketika didampingi didekati dengan punya singgasana Nabi Sulaiman, tidak ada apa-apanya. Akhirnya apa? Diangkatlah singgasana itu. Ifrit mengatakan begini, qabla an taquma mim maqamik, sebelum kamu bangun wahai Nabi Sulaiman dari kursimu, singgasana dia sudah ada di samping kamu. Kemudian setelah itu apa? Ada satu orang lagi, Pak. Ya, ada satu makhluk lagi yang mengatakan, tidak disebutkan dia siapa di situ, Pak. Tetapi dia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan qabla ayyar tadda tarfak. Sebelum kamu kamu tutup matamu dan kamu buka matamu, sudah ada di sampingmu. Nabi Sulaiman berdoa, Allah ya Allah, engkau sedang menguji saya. Apakah saya bersyukur atau tidak bersyukur kepada engkau ya Allah? Artinya ada yang makhluk yang lebih dahsyat dari Ifrit, Pak. Setelah itu apa? Dipindahkan singgasana, ditamping singgasana Nabi Sulaiman. Ketika Ratu Balqis sampai, apa kata Nabi Sulaiman? Ahakadha arsyuk?
singgasana kamu seperti ini. Dia lihat dengan malunya Pak, dengan sangat melek. Singgasana lu cukup bro rupaji dibandingkan dengan singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu pula nanti kita kalau jangan membayangkan lun kana yang singgasana ke pulam dalam surga Pak. Kalau singgasana kita dibawa gede, hanayum tepu Pak, hanampu bi. Makanya nikmat dunia ini kata Allah Subhanahu wa taala, mata itu hanya sekedar senang-senang, ada batas waktunya Pak. Mata itu ada batas waktunya. Jadi kita senang-senang ada batas waktu. Tetapi kalau nikmat nanti di dalam surga ada batas waktu Pak, tidak ada batas waktunya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Fiha alal araik. Jadi kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir yang seperti kita katakan tadi, beliau pendapat cenderung kepada pendapat yang kedua. Yang dimaksudkan dengan alal araik, duduk di atas singgasana, maknanya apa? An-na'im ad-daim. Seorang akan diberikan nikmat oleh Allah secara terus menerus Pak, tidak pernah putus-putusnya. Ini namanya nikmat ad-daim. Kita kalau di dunia nikmat kan terbatas Pak. Kalau punya jabatan nikmatnya 5 tahun saja. Kita punya punya pembantu, punya ini jabatan, kita mau apa 5 tahun saja. Wujud tambah 5 tahun tu, 5 tahun yang kedua 10 tahun, setelah itu tidak ada lagi Pak. Maka hana tahu rilek katanya. Tetapi di dalam surga kata Imam Ibnu Katsir, an-na'im ad-daim, nikmatnya continue, tidak pernah putus-putusnya. Ya, sekarang kita lihat kondisi surga. La yarawna fiha syamsa wala zamharira. Saya butuh terjemahan ini Pak. Ya. Bisa dibaca apa ini? Iya, sekarang kita perhatikan sekarang. Ini bukan terik matahari, tidak. Maksudnya di dalam surga hana matauro. Dalam surga enggak ada matahari, Pak. Syamsan wala zamharira. Maksudnya mereka tidak melihat matahari, memang matahari enggak ada lagi, Pak. Wala zamharira. Zamharira itu penafsir mengatakan zamharira al-qamar, bulan. Matahari tidak ada, bulan tidak ada. Pemahamannya apa? Satu, mereka enggak kepanasan dalam surga. Sudah. Dua, dalam surga hana uro le, Pak. Menyokotnya kan uro malam, enggak ada hari, enggak ada malam, Pak. Kalau matahari dan bulan adalah simbol hari dan malam. Ketika muncul bulan berarti ka malam, muncul siang berarti ka uro, Pak. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, waqtilaful laili wan nahar. Perubahan siang dan malam. Apa maksud perubahan siang dan malam dalam Al-Qur'an? Waktu itu terus berjalan, Pak. Ketika masih ada matahari, kapan berubah tanggal? Waktu matahari tenggelam, tanggal sudah berubah. Kalau kita kan jam 12 malam, Pak. Jam 12 malam, waktu 24 lewat sedikit sudah masuk hari Nyonya, contohnya Urameh, Pak. Nanti malam sudah jam 12 lewat 1 detik saja, itu sudah masuk hari Jumat. Tetapi dalam kalendernya Islam, perubahan itu perubahan siang dan malam, Pak. Setelah habis siang, itu waktu sudah habis, Pak. Waktu sudah habis. Makanya ketika kita berbuka puasa, wateta buka puasa akhir Ramadan, setelah buka puasa sudah masuk Syawal. Nya kita mau Syawal, hana perlu tengok Syawal, kan tengok Syawal. Hari itu sudah masuk Syawal itu, Pak. Setelah seseorang berbuka puasa. Karena perubahannya waktu adalah ikhtilaful laili wan nahar. Perubahannya adalah siang dan malam, ya, Pak. Maka siang itu tenggelamnya matahari, berakhirnya waktu. Baru munculnya bulan adalah masuknya waktu selanjutnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka di dalam surga hana siang malam. Umma ka malam tak ajit, hana ihli. Umma ka cauro tak kerja, hana kerja le, pun tak kerja alam demai, Pak. Pun tak kerja. Umma ka deh matauro ka je, enggak ada lagi, Pak. Enggak ada lagi. Sekarang pertanyaannya, dari mana sinar yang ada di dalam surga kalau tidak bukan matahari dan bulan? Kita ketika di dunia, cahaya itu cuma berasal dari matahari saja. Bulan bagaimana? Bulan menerima cahaya dari matahari. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan cahaya matahari itu diya usyamsi, cahayanya kuat sekali, Pak. Dan cahaya matahari dalam tafsir Al-Baydawi, imma ayakuna fi sama'i sabi'ah, fi sama'i rabi'ah. Matahari bisa pada posisi yang langit keempat, dan bisa pada posisi langit yang kelima dan keenam sampai langit ketujuh.
Ketika berada pada posisi langit keempat, maka manusia itu thu'um, Pak. Maka thu'um dah, kathum. Dah terima mentang, nikmati saja, Pak. Ya, nikmati saja. Ketika nanti matahari naik ke langit yang ketujuh, maka waktu itu musim dingin, Pak. Ya. Tetapi hanale, Pak, hanale. Maka hanale dalam surga ka musim lepi, musim dingin, musim tu hanale, Pak. Ya. Stabil ya, Pak. Ya, dia stabil ya. Sekarang yang memberikan cahaya itu siapa sebenarnya, Pak? Ya, yang memberikan cahaya siapa? Di dalam tafsir Sawi, jadi cahaya itu berasal dari arsy, katanya, Pak. Arsy ya. Jadi cahaya arsy itu asyaddu minas syamsi. Tapi kita nak tahu bagaimana cahaya arsy itu, Pak. Maka yang menyinari itu adalah cahaya arsy, Pak. Nanti akan kita lihat ada kejanggalan lagi, Pak. Bukan kejanggalan, menurut kita janggal. Kita lihat nanti, Pak. Ya. Berarti itu di dalam surga hana matahari, hana bulan hana ali, Pak. Ya. Kita lanjut lagi. Saya butuh terjemahan juga sekarang ini, Pak. Wadaniyatan alaihim dhilaluha, sampai segitu saja. Ya, coba diterjemahkan Pak Endang. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka. Berarti ada yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah, Pak. Ada terjemahan lain, Pak. Ada bayang-bayang di situ, Pak. Ada terjemahan lain? Pak Mudir, ada terjemahan lain, Pak? Enggak. Sama juga. Ada terjemahan lain di situ disebutkan bayang-bayang, Pak. Ya, di dalam surga ada bayang-bayang pohon. Tidak masuk akal. Bagaimana masuk akal? Matahari kan tidak ada, Pak. Kalau tidak ada matahari berarti tidak ada bayang-bayang. Berarti maksudnya ini apa? Maksudnya Allah bukan cerita tentang bayang-bayang pohon. Allah bercerita tentang pohon itu sendiri, Pak. Wadaniyatan dhilaluha. Maksudnya pohon itu akan tunduk dan patuh kepada penduduk surga, pemehedron. Maka pohon-pohon itu akan tunduk dan patuh memberikan buah-buahannya. Tapi sini tidak disebutkan, Pak. Maka cara memahaminya adalah secara majas, Pak. Ini namanya majas, Pak, bukan kalimat sebenarnya. Ketika Allah cerita tentang wadaniyatan dhilaluha alaihim dhilaluha, bayang-bayang pohon, ini terjemahannya, Pak, ini terjemahannya. Bayang-bayang pohon itu akan terus mengikuti mereka. Apa maksudnya? Nyo bayang-bayang matahari hana mungkin, matahari tidak ada, Pak. Makanya bayang-bayang tidak ada. Walaupun ada cahaya arsy, tapi bayang-bayang tidak ada, Pak. Bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Maka yang dimaksudkan di sini alaihim dhilaluha, pohon-pohon yang berada dalam surga itu tunduk dan patuh kepada gedanyo, Pak. Apa menurut gedanyo, Pak? Ya. Kalau sekarang kita ingin menghut bondrin, Pak, hana patai mita, Pak, kecuali napa najihan. Hana gen, kan? Nyo musim gola musim de mita, hana mteme, Pak. Di sana gola musim pi kana, Pak. Oh, bisa kita buktikan enggak di dunia? Bisa, kenapa tidak? Ketika Maryam masih kecil, Pak. Maryam masih bayi. Maka ketika Nabi Zakaria dia ingin melihat, ini kan keponakannya itu, Pak. Makanya begitu dijaga ketat oleh Nabi Zakaria, sehingga pintu untuk mengakses ke Maryam itu sampai 7 pintu, Pak. Maka dalam tafsir Al-Baydawi disebutkan sab'atu abwab. Ada 7 pintu. Maka dibuka pintu pertama, pintu kedua sampai pintu ke-7 baru ketemu sama Maryam. Artinya apa maknanya? Tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu Maryam masuk ke dalam ruangan itu, Maryam itu, kecuali dengan izin Nabi Zakaria. Kalau tidak bisa, Pak. Makanan apapun yang masuk ke situ harus sepengetahuan Nabi Zakaria. Bahkan ditambah dalam tafsir Jalalain, untuk mengakses pintu pertama labudda bisulamin, dengan tangga. Jadi artinya apa? Ada di mihrab itu ada tangga, Pak. Tangga naik ke atas lagi berarti di lantai 2 Maryam. Rupanya ketika Nabi Zakaria masuk ke situ, Nabi Zakaria melihat kok ada buah-buahan. Buah-buahan yang ada di samping Maryam adalah buah-buahan yang ada bukan pada musimnya, Pak. Nyogola musim tapi kan ainan, Pak. Sehingga Nabi Zakaria mengatakan, anna laki hadza. Anna dalam bahasa Arab bukan anna pendek, tidak, tapi anna yang menggunakan ya. Maknanya mustahil, maknanya, Pak. Anna laki hadza, mustahil kamu bisa dapat makanan ini. Dari mana kamu dapat ini? Ini ada 2 pemahaman. Nabi Zakaria berdialog dengan dirinya sendiri, Pak. Kok bisa dapat ini dia? Hai pane mentemedron hayane metuah, karena masih bayi, Pak. Yang kedua, penafsir mengatakan Nabi Zakaria berdialog sendiri dengan Maryam, Pak. Karena beliau berdialog dengan Maryam, maka Allah mengizinkan Maryam untuk ngomong dengan Nabi Zakaria. Hadza min indillah. Bayi masih kecil bisa ngomong. Makanya salah seorang penafsir memasukkan salah satu bayi yang bisa ngomong di waktu kecil adalah Maryam, termasuk Maryam dan anaknya Nabi Isa alaihissalam. Nyanyi penghabal. Makanya terkejut Nabi Zakaria. Hai, jika penghabal kau. Setelah itu Nabi Zakaria apa? Memanfaatkan momen ini, Pak.
Maryam saja masih bayi, dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa saya tidak diberikan nikmat oleh Allah? Berarti kalau saya minta nikmat pada Allah, akan saya diberikan seperti Maryam juga. Maka Nabi Zakaria di situ pada ayat itu, hunalika da'a Zakaria rabbah. Kalimat hunalika itu tidak sembarangan digunakan dalam Al-Qur'an. Kalau huna itu di sini, huna di sini, hunaka di sana, Pak. Hunalika artinya di antara sini dan sana, artinya di tengah-tengah. Maknanya apa? Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak begitu jauh dari Maryam, Pak. Tidak begitu jauh dari Maryam. Apa doanya? Doanya yang mustahil. Sebagaimana Maryam mustahil dapat buah-buahan, Nabi Zakaria juga minta yang mustahil. Apa mustahil itu? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Berikan saya anak yang saleh ya Allah, sebagaimana engkau berikan Maryam. Kok engkau berikan? Masa saya tidak berikan? Maryam tidak minta apa-apa sama engkau ya Allah. Lon melake ya Allah. Dikabulkan doa Nabi Zakaria. Tetapi setelah 13 tahun nanti, kamu tunggu saja. 13 tahun nanti, tapi ada syaratnya kata Allah Subhanahu wa taala. Diberikan syarat juga. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna wadaniyah. Daniyah itu makna daniyah apa? Daniyah itu tunduk patuh, Pak. Jita gila-gila, Pak. Pak. Makna jita gila, apapun keinginan kita dia akan patuh. Makanya kenapa dunia dinamakan dunia, Pak? Dunia, daniyah. Dunianya jita gila-gila, Pak. Pemoh katanya, Pak. Seorang yang ingin menindas orang lain bisa dia lakukan, Pak. Mau dia apa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia mau apa? Menghutnya. Maka itu namanya daniyah, Pak. Dunia ini hina sekali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika habis peperangan, Rasulullah melihat ada seekor kambing yang sudah mati, Pak. Kambing mati. Kambing itu biasanya kalau di Timur Tengah itu hantai jak tidoro, Pak. Dia selalu berkelompok. Di sini kan berkelompok juga, Pak. Dia berkelompok. Tetapi tatkala satu mati, nah ada dia apa? Dia akan meninggalkan yang mati itu, Pak. Dia akan meninggalkan yang mati itu. Akhirnya Rasulullah memanggil sahabatnya, "Wahai sahabatku, coba kalian lihat kambing yang mati ini." Apa kata sahabat? "Ya Rasulullah, dia sekarang sudah hina sekali ya Rasulullah. Kalau dulu dia bersama teman-temannya akan selalu bersama dia. Setelah dia mati, hanatu akan lanle, yang pun kamu be, Pak. Yang pun mube. Habis nanti dia akan menjadi apa? Dagingnya akan hilang, dia akan menjadi tulang. Kemudian nanti bisa saja tulangnya itu akan hancur ya Rasulullah. Dan teman-temannya sudah pergi ya Rasulullah. Entah kemana sudah pergi, nak mau lagi dia dengan ini." Tahu nggak kamu, kata Rasulullah, inilah perumpamaan dunia, kata Allah. Manusia ketika ada jabatan dipetoli Pak. Wadai kami nikah nak tak petoli, Pak. Ya weh, Pak. Kenapa? Karena begitu hinanya dia, Pak. Begitu hinanya apa dunia ini, Pak. Dunia begitu dia ditinggalkan oleh manusia ketika dia meninggal dunia. Maka kamu itu ambillah dunia sekedarnya saja, kata Rasulullah. Sekedarnya saja. Artinya apa? Ini seperti nikmat tadi, Pak. Nikmat kan ada dua tadi. Ada nikmat mutlak, ada nikmat muqayyad. Nikmat muqayyad kita mutlak sudah ceritakan. Nikmat muqayyad, kita dengan nikmat itu bisa dekat dengan Allah. Getanya na harta wana ngen hartanya jetat petorong Allah. Kita ada kesehatan, Pak. Ngen sehatnya getanya jeta ibadah. Maka kenapa kita minta nikmat sehat? Ini namanya nikmat muqayyad. Kenapa kita minta harta? Ya Allah ni jauh rezeki kilun. Mudah-mudahan rezekinya ya Allah lun akan beribadah dan tongen ron ya Allah. Nya. Bek rezeki lale ne, Pak. Bek ngen jabatan lale ya, Pak. Nyo kakana jabatan lale jabatan, Pak. Ya Allah nejuk jabatan kelun. Untuk apa? Untuk saya dakwahi mereka ya Allah ngejabatan dunia Allah. Nya, Pak. Nabi Sulaiman kan begitu, Pak. Nabi Sulaiman minta kepada Allah, berikanlah kepadaku ya Allah kekuasaan kerajaan yang tidak berhak dimiliki oleh orang lain, kekayaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Rupanya betul Nabi Sulaiman dapat kekayaan yang tidak dimiliki oleh orang lain, Pak. Dan dengan kekayaannya beliau berdakwah. Nya, Pak. Kan tadi terbukti, Pak. Apa Ratu Balqis menawarkan sesuatu hana perle. Nikmat Allah lebih dahsyat dari drone. Nabi Zulkarnain diberikan kekayaan juga yang dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan dia untuk berdakwah. Salah satu dakwah beliau ketika berdakwah di Azerbaijan dan Armenia, Pak. Nya Azerbaijan Armenia jino menda karu ji, Pak. Sebagaimana karu disitulah tempat ini kalau Al-Qur'an itu Ya'juj Ma'juj, Pak. Di Armenia dan Azerbaijan. Karena kejadian itu terjadi di antara gunung Armenia dan Azerbaijan, Pak. Ketika Nabi Zulkarnain sampai ke situ, maka penduduknya mengatakan, kalau kamu mau menangani itu orang-orangnya yang pegang kerusakannya, jino kamu memulai kerusakan, Pak. Yang membuat kerusakan itu akan kami berikan reward kepadamu, berikan duit kepadamu, berikan harta kepadamu. Dijawab oleh Nabi Zulkarnain, yang diberikan oleh Allah lebih baik yang diberikan oleh kalian. Lu hendak perleh harta kau pu harta kawakan. Bahkan harta lun kedua lun dakwah ngan harta ro, Pak, kata Nabi Zulkarnain.
Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi maknanya dunia itu kita manfaatkan begini Pak, untuk mencari nikmat muqayyad. Ya, nikmat muqayyad ada ji, sudah kita dapat itu, ya Allah nejo anak kelun. Karena anak kita memanfaatkan anak ini supaya bisa menolong kita nanti Pak. Apakah di dunia dia terus berdoa kepada kita, atau ketika kita meninggal dunia Pak, atau nanti di padang mahsyar ketika kita bermasalah Pak, atau ketika kita nanti melalui sirat Pak. Tidak ada orang, kata Allah dalam Al-Quran, illa wariduha, kecuali dia akan melalui sirat itu Pak. Maka pertolongan yang ini siapa? Kehane Pak, ne tolong ya sehat ne tolong nyo ne tolong nyo ne dalam ke tolong Pak ne Pak. Ini namanya nikmat muqayyad. Maka jangan ada anak, ketika ada anak kita itu menggiring kita ke neraka nyampe sampai legean Pak. Maka mintalah nikmat muqayyad. Dengan nikmat itu kita bisa mengambil manfaat ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sedikit lagi ayat 14 kita cukupkan di sini Pak. Wa dhullilat qutufuha tadlila. Ya, Pak. Coba dibaca lagi Pak Endang. Sambungan yang tadi ya. Wa dhullilat qutufuha tadlila. Oh ya, ya betul. Ini tidak ada masalah lagi Pak. Ini makna dhulilat qutuf. Qutuf itu qatafa yaktufu, untuk menjangkau. Bahkan sebelum kita jangkau dia sudah memberikan dirinya Pak. Kayak judro Pak, nyai judro Pak. Jadi artinya tidak perlu ini lagi tidak perlu berusaha. Ini dibuktikan dengan apa? Ketika seorang meninggal dunia itu, maka malaikat mengatakan kan begini Pak. Sekarang waktunya istirahat. Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Kita beristirahat itu ketika mulai dari meninggal dunia, yang kayak istirahat Pak. Tapi bagi orang yang beriman ya, orang yang bertakwa, orang yang hendak takwa ke istirahat ni Pak, kemahinan ni Pak. Imreuh jina Pak. Pakai mereuh amal tan teputan ni Pak. Kemudian yang napu betalimi gop tepi Pak. Yang napu pegak mati tepi Pak. Maka ketika dia baru meninggal dunia, yang sengsara terus sengsara ya Pak. Kecuali nanti ada yang menolong dia Pak. Ya, ada yang menolong dia. Tetapi kalau seandainya nikmat ini, kita diberikan nikmat dari meninggal dunia karena nikmat Pak. Karena nikmat itu akan terus berlangsung sampai dimasukkan ke dalam surga. Maka seorang tidak perlu berusaha lagi Pak. Farauhun, kamu beristirahat. Di waktu itu kita beristirahat. Dibandingkan di padang mahsyar istirahat santai mendang daya Pak. Kita ingin berangkat ke Eropa Pak. Di sana sudah ada yang nunggu Pak, karena yang preh Pak. Pak, pesawatnya untuk dan lumpreh di sini, neduk mendang di sini. Kita santai saja Pak, duk ini Pak. Moto kana, hotel kana, mandum kana. Nyo yang hana ibadah, ketika sampai di Eropa, dia pergi ke Eropa, hot aja aleh Pak. Rumah sana family hana, tapu hana Pak. Gedu Pak bandara Pak. Itanya liur bandara ho aja, hana mohoja Pak. Ki banjara aleh. Sehingga mereka ini yang di padang mahsyar, mereka bukan protes, minta klarifikasi sama Allah. Ya Allah, kenapa kami buta ya Allah? Butanya artinya bagaimana? Enggak tahu kemana ho menjak kamu. Hai baik dah protes baklun, kata Allah. Baik protes baklun. Dulu kenapa di dunia kalian buta sama agama? Apakah buta dengan agama wai? Hana baca Quran, hana mepuknyo, hana bebuji. Kenapa jalankan apa yang saya larang, kata Allah? Karena kalian di dunia buta juga tentang agama. Di akhirat saya butakan juga kalian. Hana mohon tajuk, kata Allah. Maka karena kita di dunia ini Pak, mandum tak kalian Pak, tak baca Quran, tak baca hadis, tak baca nyo, tak baca haji, karena buta le Pak. Ketika dibangkitkan padang mahsyar, kamu hot aja nih Pak. Dan kita diarahkan Pak. Bahkan kata Ibnu Abbas, orang-orang mukmin yang sudah dibentuk dua kelompok tadi Pak, satu ke neraka, satu ke surga. Orang-orang mukmin tertentu, orang mukmin tertentu diambil oleh Allah ketika dihisab ya. Makanya ada orang yang dihisab kepanasan ya Pak. Ya, susah nih Pak. Ada orang yang dihisab itu, sebelum dihisab kata Ibnu Abbas, dia dimasukkan ke sebuah telaga dulu, namanya telaga Al-Kausar. Tapi orang khusus ini Pak. Bagaimana khusus? Ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama apa? Dia salat Pak. Yang temayangnya hanten tinggal temayang. Yang kedua dia berkurban. Karena apa? Karena ada orang salat saja tapi krit Pak. Ya, nah urung temayang tapi krit. Kurban itu kan menunjukkan kepada ini seseorang Pak, tidak bakhil Pak. Ada orang dia berkurban tapi hantai temayang. Titik dia mukurban coknya lemolon semayang tak hana ada kuai Pak, enggak dengan temayangnya Pak, dan temayang. Maka Allah mengharap dua-dua. Ada enggak dua-dua sama dia? Dia orang salat dan orang berkurban. Kalau ada orang seperti ini, tempat menunggu dia tempat VIP ya Pak, di sebuah telaga Al-Kausar. Sambil menunggu itu, maka dipakaikan pakaian oleh para malaikat Pak. Kalau dalam tafsir Baydawi, tuqadu bisab'ina alfan minal malaikah. Itu dijaga oleh 70.000 Pak. Sab'ina alfa malaikah, 70.000 malaikat.
Maka dipakaikan baju seorang masuk ke dalam telaga sudah dengan baju-bajunya, Pak. Ya, ditutup auratnya. Nam hoja, nam hotaju. Tapi bunuh hana mohoja, hana mohotaju. Ketika seseorang di padang mahsyar, iplung gede geng kepelung ci, bagi pelung ci. Itanya pakan pelung hom, kamu pelung kena apa? Urung ini pelung kena, tanya pelung gede, Pak. Seperti tsunami kan? Tsunami wate urung pelung kena, gede dah pelung gede. Datanya pakan pelung kena, hom urung pakai pelung kena, dah pelung ci kena. Urung ini pelung gede. Jadi mulai pelung-pelung, mulai pelung-pelung, hana mohotaju. Tidak ada arahan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup sekian saja. InsyaAllah pertemuan selanjutnya ini masih tentang kondisi sorga juga, Pak. Jadi kondisi sorga, bagaimana keadaan sorga. Ini digambarkan kelanjutan daripada kajian kita InsyaAllah pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.